Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Juga buat teman-teman dimanapun teman-teman berada bersama dengan seluruh keluarga. Baik-baik saja, tetap semangat. Dan Kevin Dix yang mengawali atau debut dia di Stadion Gelora Bung Karno menghadapi Jepang. Melewati momen yang sangat bagus ini sebenarnya buat karir dia. Pertama bermain untuk timnas. Dengan sangat menyedihkan tentunya. Ya, dia berharap ada aura positif dengan kembalinya tim nasional sekarang bermain di kandang setelah pulang dari Cina, dan dia ikut bersama-sama setelah diambil sumpah pada 8 November yang lalu dan dikebut alih federasi dia selesai dan dia tampil menghadapi Jepang. Kevin ingin memberikan yang terbaik dan dia sudah berusaha sebelum dia ditarik keluar di menit 40 karena mengalami cedera dan digantikan oleh Sandy Walsh. Sepanjang pertandingan, Kevin bermain bagus sebelum dia keluar ya. Tugas dia satu, mematikan pergerakan pemain paling berbahaya dan pemain termahal yang ada di skuad Jepang. Kaoru Mitoma. Ini pemain dengan level yang tinggi bermain di Liga Premier Inggris bersama dengan klub Brighton and Hove Albion. Dan Mitoma memang menjadi senjata pamungkas selalu bagi tim Jepang. Dimanapun tim Jepang bermain jika ia dalam keadaan bugar, dan pelatih Hajime Moriyasu memasang dia di agak ke kiri. Sudah pasti memang tempatnya dia, Mitoma. Di Brighton juga dia bermain dalam posisi yang sama. Dan STY meramu sebuah taktik strategi menarik Kevin untuk bermain di kanan. Tadinya memang diperkirakan dia akan bermain ke tengah dengan back tengah ketika ada 3-4-3. Dia bersama dengan Rido dan juga dengan Kapten Jai Ises ya. Tapi STY menaruh dia di sini, bukan Sandy Walsh yang akhirnya menggantikan dia. Saya pikir ini agak tepat ketika memberikan kesempatan kepada Kevin Dix ini bermain untuk bisa menutup semua, mengikuti pergerakan dari Mitoma, dan Mitoma dibuat stres, frustrasi sepanjang laga. Ya, artinya sepanjang babak pertama itu sebelum ada pergantian Kevin Dix cedera. Dan itu saya pikir ada benturan juga dengan Mitoma ya, ketika dia terkapar, terjatuh, dan Mitoma mendapatkan kartu kuning dari wasit asal Iran. Dan Kevin akhirnya tidak kuat melanjutkan pertandingan, ada bermasalah dengan kaki kirinya, dan dia harus meninggalkan lapangan. Padahal dia ingin menyelesaikan laga tanpa tergantikan karena debut bagus buat dia. Ya, tetapi apa boleh buat? Ada kesedihan di sana ketika dia harus menepi dan kaki kirinya harus diperban ya, karena ada memang masalah, dia agak terpincang-pincang ya keluar. Dan begitu juga begitu habis pertandingan ya, dia bisa berjalan ke penonton dan dia bisa menyapa seluruh penonton ya, baik di Ultras maupun di La Grande. Tapi kondisi dia memang agak jalan dengan agak pelan karena memang mungkin menahan rasa sakit ya. Nah, dia selain cedera ya, tentunya dia meratapi karena Indonesia kalah itu dengan 4 gol melawan Jepang. Tidak ada 1 gol pun yang bisa bersarang di gawang Shion Suzuki. Itu artinya dua hal yang membuat dia memang sedih ya, cedera dan juga dengan kekalahan. Tapi bagi Kevin Dix, dia ada sesuatu yang dia anggap luar biasa. Ketika dia pertama kali menginjak kaki di stadion ini dan bermain dalam debut internasional dia melihat bahwa atmosfer memang luar biasa di GBK. Bagaimana tumpah ruahnya penonton yang sangat militan, fanatik terhadap tim nasional, itu membuat dia terkagum-kagum. Ya. Dan habis pertandingan bersama dengan seluruh rekan-rekan menghampiri Ultras Garuda, dan dia sempat menyapa juga setelah Kapten Jai Ises melakukan hal yang sama untuk berterima kasih tentunya atas dukungan. Dan dia terperangah, dia begitu ya melihat ini satu hal yang dia tidak pernah alami, dan akhirnya dia bisa lihat sendiri dengan mata kepalanya, dan dia memuji bagaimana militansi dari seluruh supporter yang datang memenuhi stadion di GBK. Ada 60.000 ya yang mengeluh-elukan timnas, dan dia berterima kasih tentunya. Ya, ini pendukung yang tidak melihat soal kalahnya, ya, tetapi bagaimana terus menerus memberikan support sehingga ada kebanggaan bagi Kevin yang dia tidak lupakan. Ya, tentunya dia bisa membagikan ini di Instagram dia dengan memuji ya atas dukungan yang kuat dari supporter timnas. Begitu juga ketika mengelilingi lapangan keluar, dia menyapa di La Grande ya, dengan penontonnya ada di sana di sebelahnya ya, mungkin agak ke selatan, tadi yang Ultras di utara, dengan Grande ini Indonesia yang
juga mensupport habis-habisan sepanjang laga, terus bisa bernyanyi, ya, dan dipuji habis oleh Kevin Dix. Tapi sekarang Kevin Dix itu lagi berusaha dalam pemulihan recovery. Ya, semoga dia baik-baik saja dan tersedia melawan Arab. Karena tenaga dia ini begitu penting untuk menghadapi Arab. Itu kan menjadi doa semua bahwa dia bisa cepat sembuh dalam 3 hari ke depan sehingga bisa tampil. Namun memang ini masih 50-50. Bahkan kemungkinan tidak tampil itu sangat tinggi buat dia. Kalau dia merasa masih nyeri, masih tidak siap secara 100%, mungkin dia tidak akan dimainkan oleh STY. Kecuali datang dari dia dan tim medis bisa melihat ini bahwa dia oke, dia siap bermain, lapor kepada STY. Tim medis juga sudah memberikan garansi, jaminan bahwa dia bisa main, dia akan tampil melawan Arab Saudi pada tanggal 19 juga di GBK. Tapi kalau Kevin Dix tidak bisa tampil, karena memang waktunya sangat mepet ini untuk pemulihannya, percepatan dia pemulih ini, pasti Kevin Dix tidak akan main, dan posisi itu akan diambil oleh Sandy Walsh, karena Sandy akan bermain di posisi ini, karena seperti kemarin Sandy mengisi posisi dari Kevin Dix. Dan Kevin Dix sendiri memang sangat berharap bahwa dia bisa tampil melawan Arab Saudi. Tapi semua dilihat dengan kondisi terakhir dia, ya. Karena itu juga STY sudah membicarakan dengan tim medis bahwa dia perlu untuk ada laporan secepatnya bagi Kevin Dix, karena STY mengharapkan memang soal Kevin Dix bisa bermain lagi melawan Arab. Namun dilihat dengan situasi dan kondisi terakhir dari pemain itu sendiri, sehingga komposisi di belakang akan berubah ketika tanpa Kevin Dix melawan Arab. Sandy Verdong tetap akan di kiri, kemudian di belakang itu masih dengan Jai Ises, Rizky Ridho, dan juga dengan Justin Hopner, atau pergantian Justin Hopner tidak bisa bermain, Jordi yang bermain di sini. Karena kemarin juga Jordi masuk di babak kedua untuk bisa mengisi posisi dari Tom Hai, karena dia bermain lebih didorong ke tengah, ya, untuk sebagai gelandang yang lebih bertahan. Nah, siapa tahu ada perubahan-perubahan lagi bagi STY untuk bisa melihat situasi yang bisa dia lakukan di dalam formasi, karena melawan Arab Saudi ini itu adalah krusial, ya, bagi STY sendiri. Dituntut harus bisa menang. Kalau kita kalah atau imbang, ini sangat sulit untuk bisa bersaing di grup C. Paling tidak kita masuk di posisi keempat, ya. Karena itu kita harus bisa menang, karena 3 poin ini dirasa penting. Kemudian kita masih ada 2 pertandingan kandang, Bahrain dan Cina tahun depan di Maret dan Juni. Itu kita ambil, kalau 9 poin ditambah dengan 3 sekarang ini 12 poin, kita bisa masuk ke putaran keempat. Sambil berharap kita mendapat poin di Australia, paling tidak draw, ya. Kalau ke Jepang, main di Jepang juga agak sulit memang. Kita pasti mungkin akan kalah, apalagi kita kemarin sudah melihat kan kualitas Jepangnya sangat bagus. Mereka memang sangat-sangat di atas kita secara kelas. Dan kita hanya berharap dengan kemenangan melawan Arab Saudi, Arab, Bahrain, dan Cina. Itu saja, 9 poin tambahan akan cukup buat kita. Oke, saya berharap Kevin Dix cepat sembuh, ya, sehingga bisa bermain melawan Arab. Tapi kalaupun belum 100%, ya jangan dipaksakan, karena ini masih panjang karir ke depan bagi Kevin. Dia juga masih dibutuhkan oleh klub dia, Copenhagen, yang akan bersaing di Liga Denmark. Ya, kita akan lihat. Belum lagi di percaturan di Eropa, ya, di Liga Eropa. Dia juga masih sangat diharapkan sekali. Tapi semua pendukung tentunya berharap dia segera baik, ya, karena ingin melihat lagi. Karena melihat penampilan kemarin 40 menit yang luar biasa. Ketika dia keluar dan digantikan Sandy, ada gol kedua dari Minamino. Lepas kontrol di sini dari Mitoma. Masuk dari sisi ini sebelah kiri atau posisi kanan dari Sandy, dan Mitoma itu bisa memberikan umpan ke Minamino yang langsung disambar dengan gol keduanya yang sangat cepat di pojok. Ya, kalau ada Kevin tidak akan berbuat banyak Minamino. Makanya Minamino itu agak gusar, agak kesal dengan penjagaan Kevin yang begitu ketat, sehingga dia disikut atau diambil lagi, dia terkapar. Karena begitu Kevin sudah terbiasa lah, dia nggak kaget dengan adanya Mitoma, karena dia sudah biasa berhadapan dengan Marcus Rashford dari MU, Erling Haaland, Bernardo Silva yang ada di City, pemain-pemain yang bagus, ya, Jack Grealish, dan dia mampu bermain dengan sangat baik. Maka dia anggap Mitoma ini bisa-bisa aja sebenarnya sebelum dia keluar, ya, dan akhirnya diganti. Oke, sampai di sini dengan saya berbicara soal Kevin Dix yang mengawali debut dia dengan tidak begitu mengesankan tentunya, kalah dan cedera, tapi dia memuji penonton kita. Tapi juga dia berharap bisa tampil melawan Arab kalau cepat recovery-nya, penyembuhannya. Akan kita tunggu dengan laporan dari tim medis. Dengan saya Bung Ropan, ciao.